Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita sering mendengar nama Luqman Al-Hakim. Kita sering mendengar nama Luqman Al-Hakim yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang sangat bijak kepada anaknya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyatakan bahwasannya Luqman dia adalah seorang budak dan profesinya adalah tukang kayu. Ini menunjukkan bahwasanya Luqman di masyarakat dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya hikmah, memberikan kepadanya ilmu, dan Allah Ta'ala sampai abadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan akan tingginya kedudukan Luqman di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun ketika hidup di dunia dia adalah orang yang biasa-biasa saja. Allah Azza wa Jalla abadikan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang tertuang dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 hingga ayat 19. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika Luqman menasihati anaknya, "Ya bunai la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Luqman tahu mana yang harus diprioritaskan dalam membenarkan kesalahan anak. Mana yang harus didahulukan ketika kita ingin menasihati anaknya. Maka yang pertama kali dinasihatkan Luqman kepada anaknya adalah masalah tauhid. Bagaimana menanamkan tauhid kepada anak sejak dini, dan bagaimana agar anaknya tidak melakukan perbuatan syirik. Dan Luqman memberikan alasan kepada anaknya. Kata Luqman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Karena kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Jadi Luqman ketika melarang anaknya dari perbuatan syirik, Luqman juga menjelaskan, kenapa kok tidak boleh melakukan perbuatan syirik? Kata Luqman, karena syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan pelaku kesyirikan, mereka telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang seharusnya ibadah ditunjukkan untuk Allah, namun pelaku kesyirikan menunjukkan atau mempersembahkan ibadahnya untuk selain Allah. Inilah nasihat pertama Luqman kepada anaknya, yaitu agar anaknya tidak melakukan perbuatan syirik. Dikisahkan bahwasannya Luqman senantiasa menasihati anaknya, wala yazalu ya'iduhu hatta yatruka syirik. Dan Luqman senantiasa dan terus-menerus menasihati anaknya sehingga anaknya meninggalkan kesyirikan. Lihat bagaimana kesabaran sosok seorang ayah. Tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu menasihati anaknya, namun terus-menerus istiqomah dalam menasihati anaknya, menempuh segala cara bagaimana anaknya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nasihat yang sangat berharga bagi kita seorang ayah, agar senantiasa tidak bosan-bosannya meluruskan kesalahan yang kita dapati dari anak kita. Inilah nasihat yang pertama Luqman kepada anaknya. Adapun nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya adalah agar anaknya berbakti kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami wasiatkan kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, menerangkan akan jasa-jasa orang tua kita. Lebih-lebih seorang ibu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya yang telah mengandungnya dalam kondisi lemah, yang dimana kelemahan tersebut semakin bertambah
bersamaan dengan bertambahnya usia kehamilan. Wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Setelah menyusui selama 2 bulan, baru selama 2 tahun baru kemudian disapih. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Wali walidaik, berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu, karena amat besar jasa kedua orang tuamu kepadamu. Ilayyal masir, kata Allah, kepadakulah kamu akan dikembalikan. Nasihat yang kedua ini dari Luqman kepada anaknya adalah agar anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya kita melihat potret kebaktian orang-orang soleh zaman dahulu kepada orang tuanya, maka kita akan dapati contoh yang sangat-sangat luar biasa. Dikisahkan bahwasannya Fadl ibn Yahya, ketika terjadi gonjang-ganjing politik, Fadl ibn Yahya, Fadl bersama ayahnya, dia pun dipenjara. Fadl tahu bahwasannya ayahnya itu tidak bisa berwudu dengan air yang terlalu dingin. Sehingga Fadl bin Yahya minta izin kepada penjaga penjara untuk diizinkan membawa kayu bakar di dalam penjara. Namun tidak diizinkan. Akhirnya Fadl berpikir bagaimana bisa melayani ayahnya. Bagaimana bisa mengabdi kepada ayahnya. Bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada ayahnya. Sehingga dia angkat ember tersebut. Dia dekatkan ember tersebut ke api. Dia dekatkan ember tersebut ke lampu yang terbuat dari api. Wala yazalu hakada hatta yusbih. Dia angkat terus sampai masuk waktu subuh. Luar biasa perjuangan seorang anak untuk bisa melayani ayahnya yang tidak bisa berwudu dengan air dingin. Ketika penjaga penjara tahu apa yang dilakukan oleh Fadl, maka penjaga penjara tersebut pun mengambil lampu tersebut. Sehingga Fadl kembali berpikir, bagaimana masih tetap bisa melayani ayahnya. Sehingga Fadl pun dia membuka bajunya dan memasukkan perutnya, tubuhnya ke dalam air tersebut. Dia tahan dinginnya air demi bisa memberikan air yang tidak dingin untuk ayahnya berwudu di esok hari. Lihatlah bagaimana seorang anak bernama Fadl kebaktiannya kepada ayah. Karena dia tahu betapa tingginya, betapa besarnya pahala berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, Al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kita pergi ke tempat A, kita pergi ke tempat B. Kita berusaha untuk mencari surga. Tapi kadang kita melalaikan pintu surga yang paling tengah. Padahal itu ada di dekat kita. Inilah nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya, yaitu agar anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Ta'ala kembali berfirman, Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jikalau kedua orang tua memaksa kamu untuk melakukan perbuatan syirik yang kamu tidak tahu ilmunya, fala tuti'huma, jangan ditaati. Kebaktian kepada orang tua itu wajib, tapi dalam hal-hal yang ma'ruf. Ketika perintah orang tua bertentangan dengan perintah Allah, maka kita tidak boleh mengikuti perintah orang tua. Kita tolak dengan cara yang terbaik. Karena kata Allah Azza wa Jal, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Boleh ketika perintah tersebut bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala, kita tidak ikuti perintah orang tua, tapi tolaklah dengan cara yang baik. Tetap santun kita, tetap berbakti kepada mereka, tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Inilah nasihat yang kedua Luqman kepada anaknya, yaitu agar anaknya berbakti kepada kedua orang tua. Adapun nasihat yang ketiga Luqman kepada anaknya adalah, Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhratin, au fis samawati, au fil ard, ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya sesuatu yang kecil, walaupun seberat biji sawi, jikalau itu ada pada batu, atau di langit, atau di bumi, ya'ti bihallah,
akan Allah Ta'ala datangkan. Luqman ingin menasihati anaknya bahwasannya setiap perbuatan baik kecil maupun besar itu ada pertanggungjawabannya. Baik itu amal soleh akan ada balasannya walaupun itu kecil. Kalau seandainya itu dosa, maka akan ada pertanggungjawabannya walaupun itu kecil. Maka Luqman ingin menanamkan perasaan muraqabah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala kepada anaknya, agar anaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak meremehkan dosa walaupun itu kecil, dan tidak meremehkan amal soleh walaupun itu kecil. Di antara tipu daya iblis kepada manusia adalah ketika seseorang dihadapkan dengan dosa kecil, maka iblis akan mengatakan, masa dosa sekecil itu bisa menjadikan kamu masuk neraka? Namun ketika manusia dihadapkan dengan amal soleh itu kecil, maka iblis akan mengatakan, tinggalkanlah, itu hanya amal soleh yang kecil. Masa dengan amal soleh yang kecil tersebut kamu bisa masuk surga? Inilah tipu daya iblis ketika kita dihadapkan dengan amal yang kecil. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan, bagaimana takutnya orang-orang pendosa di dunia ini ketika mereka membaca catatan amal mereka. Fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Kamu akan mendapati orang-orang yang banyak dosa, mereka takut dengan apa yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan, ma lihadal kitab apa-apaan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang luput dari perbuatan baik yang kecil maupun yang besar. Semuanya tercatat dengan rapih, tidak ada yang luput. Inilah nasihat yang ketiga Luqman kepada anaknya, yaitu agar anaknya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, menumbuhkan rasa muraqabah kepada anaknya sejak dini. Inilah yang ketiga. Adapun yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah salat. Luqman seorang ayah. Dia tahu kewajiban dia kepada anaknya, yaitu menasihati, memerintahkan anaknya untuk sholat. Dan seorang ayah akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla, apakah dia sudah menasihati anaknya atau belum? Dia sudah mengajak anaknya atau belum? Dia sudah memberikan contoh sholat kepada anaknya atau belum? Sudah mengajarkan kepada anaknya sholat atau belum? Sehingga Luqman di antara nasihatnya kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ketika sholat duhur, kita cari anak kita. Ketika sholat asar, kita cari anak kita. Ketika sholat maghrib, kita cari anak kita. Kita arahkan terus. Begitu pula sholat isya. Begitu pula sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholah wahum abna'i sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat sejak mereka 7 tahun. Sejak 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Ini menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya kedudukan sholat di dalam agama Islam. Sejak anak umur 7 tahun sudah diajarkan, sudah diarahkan untuk mendirikan sholat. Bahkan kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wahum abna'i asyri sinin. Pukul mereka dengan pukulan yang mendidik ketika mereka sudah berumur 10 tahun, namun mereka belum mau mendirikan sholat. Lihat betapa tingginya kedudukan sholat. Sampai-sampai Allah Ta'ala membolehkan kepada orang tua untuk memukul anaknya dengan pukulan yang mendidik ketika anaknya sudah 10 tahun belum mau mendirikan sholat. Kita bisa bayangkan jikalau seluruh kaum muslimin mereka mempraktekkan hadis Nabi SAW ini. Sejak 7 tahun anak mereka diarahkan untuk sholat, subuh dibangunkan. 10 tahun ketika gak mau sholat, kemudian dipukul dengan pukulan mendidik. Ayah serius, ibu serius masalah sholat ini, tidak ada tawar-menawar. Kalau seandainya seluruh kaum muslimin mempraktekkan hadis Nabi SAW ini, kita akan melihat generasi Islam, generasi umat muslim yang memiliki perhatian yang besar dengan masalah sholat. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya selanjutnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak.
perintahkanlah kepada yang ma'ruf, laranglah dari kemungkaran, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Perhatian dengan kesalahan pribadi itu belum cukup. Kita masih punya kewajiban untuk mengarahkan manusia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Banyak orang yang bisa melakukan amar ma'ruf. Banyak orang yang bisa menyuruh orang untuk menjalankan yang ma'ruf. Tapi lebih sedikit orang-orang yang Allah Ta'ala berikan keberanian untuk melarang dari yang mungkar. Karena memang konsekuensinya berat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan wasbir ala ma asobak. Setelah perintah untuk menegakkan amar ma'ruf, kata Allah Ta'ala wasbir ala ma asobak. Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan kepada kita bahwasannya orang yang terjun di dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, dia pasti akan disakiti. Dia pasti akan mendapatkan cobaan. Oleh karena itu Allah mengingatkan wasbir ala ma asobak. Bersabarlah atas apa yang menimpamu. Inilah beberapa nasihat Luqman. Di antara nasihat Luqman pula adalah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Inilah nasihat berikutnya Luqman kepada anaknya, yaitu agar dia tidak berlaku sombong. Ketika berhadapan manusia, dia tidak memalingkan wajahnya. Ketika jalan pun dengan jalan yang baik, tidak menampakkan kesombongan. Apa yang bisa kita sombongkan? Orang yang sombong ibarat orang yang berdiri di atas puncak gunung. Dia melihat orang-orang lain seakan-akan kecil, padahal orang lain juga melihat dia adalah orang kecil. Dikisahkan di zaman dahulu bahwasannya ada salah seorang raja yang dia berjalan dengan angkuh, dan berjalan dengan angkuh dibenci dalam Islam, sehingga dinasihati oleh salah seorang ulama, hadil misyah yubghiduhallah. Jalan seperti ini adalah cara jalan yang dibenci sama Allah. Kemudian raja ini mengatakan, ata'rifuni, kamu tahu siapa saya? Raja ini ingin menjelaskan kepada orang yang menasihati bahwasanya saya adalah raja, layak bagi saya untuk berjalan seperti ini. Kemudian ulama tadi mengingatkan, saya tahu betul kamu berawal dari mani yang hina, nanti akan berakhir menjadi bangkai yang hina pula. Dan antara mani yang hina dengan bangkai yang hina itu, kemana-mana kamu membawa kotoran. Lalu apa yang bisa kamu sombongkan? Kemudian raja tersebut pun merubah cara berjalannya. Inilah di antara nasihat Luqman kepada anaknya. Dan nasihat terakhir Luqman kepada anaknya adalah waqsid fi masyika waghdud min sautik. Berjalanlah di dunia ini dengan baik. Waghdud min sautik. Rendahkanlah suaramu. Jangan suka teriak-teriak tanpa ada kebutuhan. Jangan suka bengok-bengok. Kemudian Luqman mengatakan, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai, yaitu yang senantiasa teriak-teriak tanpa ada alasan yang benar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikianlah beberapa nasihat Luqman kepada anaknya, yang semoga kita bisa mengambil manfaat, dan kita selaku orang tua bisa menerapkan nasihat-nasihat tersebut, kita sampaikan kepada putra-putri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.